awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah ya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammad wa ba'du. Majelis Sabtu Rumah Rahmatullah baik yang ada di Serapi Masjid pagi ini dan yang mengikuti lewat online. Mari sama-sama kita ucapkan syukur yang tak terhingga atas karena nikmat yang diberikan Allah pada kita hari ini untuk bisa bersama memekasi meneruskan tafsir. Saya tidak paham Mas Fadlan ini sudah tafsir sudah kedua setelah yang kurang sekali lagi nanti yang ketiga keempat salingannya Bu Hajah Siti Alfia. Mas Latif tolong ya Bu Hajah Siti Alfia Mukhtar Kedulan untuk mengisi selingan 2 pekan lagi Mbak. Memang perlu. Baik, apa saja yang akan kita pahami tafsir ringkas pada kesempatan pagi ini, yaitu tafsir di ayat 101 sampai 110. Saya mengambil topik judul sholatnya Nabi saat perang. Saya yakin ini sudah populer ya, sudah populer. Bapak Ibu saudara sekalian sudah paham model sholatnya ketika perang. Namun tidak ada salahnya kalau karena kita sudah mengkaji tafsir ringkas, maka kita akan bahas sedikit untuk menambah cakar pandang kita, nanti akan kita diskusikan. Di ayat yang pertama kita saksikan sama-sama. Di ayat 101 ini ya, wa idza darabtum bil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Maksudnya di ayat 101 ini, dan jika kamu mengadakan perjalanan bepergian di muka bumi, maka tidak ada salahnya kamu apabila mengqashar. Kita sudah biasa mengqashar itu ya, sudah populer ya, dengan membuat yang 4 rakaat menjadi 2. Ini termasuk ayat yang memudahkan kita mengqashar ya, menjadi 2. Jika kamu khawatir akan diperangi, jadi ada 2 penyebab qashar perjalanan. Yang kedua karena perang ya, atau mendapat cedera dari orang kafir. Jadi tafsirnya di ayat ini boleh mengqashar ketika terjadi perang. Yang kedua karena perjalanan jauh. Mungkin nanti bisa dibicarakan, diskusikan tafsir ini, karena ada fikih temporer ya, mungkin bahasa itu gimana paham itu, dimana Majelis Tabligh Muhammadiyah ini di bawah Bapak Ketua PCM Pak Ustaz, juga dari Basul Masail NU, bahkan MUI itu sempat mengkaji itu, di mana penghuni atau warga Jakarta misalnya, atau Surabaya, Bandung, yang kota-kota besar ini macetnya tidak ketulungan. Jadi mau pulang ke rumah jaraknya cuma 10 kilo, nggak sampai 85 kilo. Syariatnya itu boleh mengqashar. Jadi ketika seseorang itu mau pulang belum asar, maka diqashar zuhur asar. Di Jakarta, di kota besar itu ulama-ulama Muhammadiyah, NU dan juga MUI pernah menyepakati seperti itu, karena perjalanan 10 kilo itu memakan waktu 4-5 jam, sehingga asar itu hilang. Agar tidak hilang maka diqashar. Itu
rukhsah dari Allah untuk dijadikan satu isma, ya, isma ulama, ya, itu nanti perlu didiskusikan seperti itu. Dan di ayat berikutnya 102, wa kunta fihim wa aqamta lahumus shalah. Ini dimaksudkan jika Muhammad hadir di tengah-tengah mereka, sedangkan kamu khawatir terhadap musuh, lalu kamu hendak memberikan sholat bersama mereka, ya. Ya, maka takum wa ifatum minahum wa aka wa ya'budu asiyatahum fa idza sajadu, sujud maksudnya, ya. Wa yakunu min rabbikum wa ta'ti tawrihatu akhrajalam yusallu falaisu. Ini maksudnya ketika sama-sama dalam medan perang, ya, maka adalah sebulan dari mereka berdiri, ya, berdiri sholat bersamamu, sedangkan golongan lainnya memundurkan diri, maksudnya ke belakang, ya, dan adalah mereka mengambil, artinya golongan yang beriman bersamamu tadi senjata-senjata mereka bersama mereka. Jadi ketika perang, ya, waktu itu maka sebagian sholat, sebagian berdiri untuk mengelilingi kanan kiri belakang itu dengan senjata lengkap agar jika musuh itu datang menyerang mereka sigap meninggalkan sholat. Ini maksudnya perintah sholat ketika terjadi perang, ya. Kemudian di ayat berikutnya, qultu massalata fadhkuruha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi ini yang ayat ini sebenarnya menjawab pertanyaan dari orang yang ngaku Islam tapi ternyata kufur, yaitu dosen UI yang pernah mendemo dan kemudian ditelanjangi di tengah masa itu, saya lupa namanya, ya, itu siapa Pak? Ade Armando, ya, itu dia seolah paham bahwa nggak ada betah sholat 5 waktu di Quran, kan? Waktu itu nggak ada. Nah, ini Quran sudah ada di ayat 103 rasanya itu Allah perintahkan, ya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, qaitumus sholat fadhkuruha qiyaman wa junubikum. Ini maksudnya setelah kita sholat mengingat Allah, tahlil dan tasbih baik di waktu berdiri maupun di waktu duduk dan berbaring. Jadi Allah memberikan rukhsah orang yang sakit tidak alasan harus terus sholat 5 waktu kondisi apapun. Kalau bisa berdiri kiamat, kalau bisa ya dengan duduk, ya, kalau bisa duduk ya dengan berbaring. Sakit di rumah sakit di infus misalnya, tapi dia sadar, maka dia dengan tayamum dia wajib untuk melakukan sholat, ya, waktu itu. Nah, ini yang faida taqtatum wa aqimus sholat. Inna sholat takkan kalau mukmin kita apa makruta, ini membagi waktu, ya. Waktu-waktu itu sudah ditentukan oleh Allah lewat Jibril dan Sayyidina Muhammad. Kalau kita baca tafsir 103 ini, ya, yang intinya kemudian apabila kamu telah merasa tentram, artinya aman dari bahaya, maka dirilah sholat, ya. Sebagian mestinya sesungguhnya sholat itu atas orang-orang beriman adalah suatu kewajiban, artinya suatu waktu yang akan ditetapkan waktunya. Nah, waktunya itu yang 5 waktu tadi, ya, ada di ayat-ayat lain nanti akan ada ketemu malam, kemudian setelah tergelincir matahari itu berarti asar, ya, waktu matahari berarti itu zuhur, nah, fajar itu berarti subuh. Ini waktu itu ada semua di Quran. Cuma orang yang nggak paham ya langsung belajar seperti di tadi siapa di malam tadi itu yang nggak paham, ya, dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, jadi nggak paham. Ya, ini yang dimaksud dengan itu 5 waktu, ya, diuraikan dalam ayat lain. Nanti akan ketemu kita di sana, ya, atau dalam hadis juga ada ini. Ya, di 103, kemudian di 104, ya.
takhinu fi tiha'il qaum wa la tahinu ibdal qaum. Ya, janganlah kamu merasa lemah, tidak mampu dalam mengejar musuh. Ini orang kafir yang kamu perangi. Jadi ketika Islam itu diperangi, maka dia harus juga membalas peperangi, dan kita kejar sampai kita temui dia di maksud, dan kita pasti membunuhnya. Ya, perintah Allah membunuhnya. Kalau kita diperangi, ya. Tapi kalau Islam itu anti memerangi, ya, kita justru membalas serangan itu. Ya. Kalau kita lihat kemarin saya terima video dari salah satu teman mengupload video yang merekam di Belgia. Kondisi Belgia itu ada gereja katedral terbesar di Belgia. Videonya juga dibuatkan saya teman, di mana yang mengupload itu bukan orang Islam, tapi pendeta Indonesia. Pendeta Indonesia pergi ke Belgia membuktikan ternyata di Belgia itu gereja-gereja sepi sekarang ini. Ya, yang ngomong bukan kiai, bukan ustaz loh. Ini seorang pendeta kesohor di Indonesia dari NTT yang suka debat-debat, tapi kadang dia debatnya kalah, lari, menghilang gitu kan. Ini tanda-tanda dia mungkin mau jadi mu'alaf tuh pendeta tadi itu, ya. Namanya saya lupa. Tapi ada videonya. Kemudian dia bicara itu, bukti nyata sekarang ini pendeta dalam videonya itu katedral terbesar di Belgia sepi sekarang. Justru yang banyak lalu-lalang adalah orang-orang berhijab. Di Belgia itu banyak orang berhijab lalu-lalang untuk shopping, untuk macam-macam gitu. Ini bukti bahwa Kristen akan hilang di Eropa. Dia bagian. Ini yang menjadi fenomena menarik ya di video itu. Ya. Inna bunu tak mengontel katimu, famu nakama tak amanmu. Jadi wajiru naminaw hibang layarjun, bahkan wahayun hakiman. Ini ayat berikutnya, ya. Sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan, ya. Bagaimana kamu menderitanya, sedang kamu harap daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan Allah mengetahui lagi maafnya. Jadi Allah memberikan satu ayat motivasi ketika berperang, janganlah engkau lemah, jangan engkau malas gitu, untuk meraih musuh-musuh tadi itu, ini ya. Karena engkau akan memperoleh satu pahala di sisi Allah. Ini penting sekali kita pahamkan. Kemudian di 105, in anzalna ila kitab bil haqq litahma baina sibima Allah ya tentunya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, yaitu Al-Quran, dengan benar. Kaitannya ialah kepada menurunkan agar kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah. Jadi ini berlaku hukum Allah, hukum Islam, hukum syariah ya. Kalau di kita berarti di Mekah, setelah di Mekah di Aceh seperti itu. Ya kita nggak pakai hukum syariah, kita hukumnya hukum nasional ya. Ini yang suka dibahas Pak, ya itu gimana ini masalah ini ya. Ya. Walatakunil kha'inina khosima, dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang berkhianat. Jadi kita dilarang untuk membela orang yang berkhianat, ya itu orang musuh kita. Ya. Udah di 106, wastahlu innahu huwal ghafur. Allah itu maaf atas segala kekurangan dan dosa-dosa umatnya yang bertakwa dan beriman. Itu intinya ya. Kemudian di 107, wala tajadilu minnal ladzina nahlatu anfusahum. Jadi janganlah kamu berdebat ya. Wala tajadilu, tajadil itu berarti berdebat ya. Orang-orang yang mengkhianati diri mereka ya, unfahum alladzi ya talu anfusahum. Anfusahum itu menunjukkan kata kerja yang berkhianat itu dia sendiri, berkhianat pada dia sendiri gitu ya. Itu biasanya kalau salah satu ciri khas orang munafik itu khianat ya.
Kalau dikhianat pada orang itu sebenarnya khianat pada dirinya sendiri ya, karena menzalimi dia sendiri ya. Dengan jalan berbuat maksiat karena bencana kepenghiyatan itu akan kembali kepada diri sendiri. Nah ini ya. Jadi orang yang khianat, orang-orang munafik itu akan kena hukuman balik kepada dirinya bukan orang lain. Maka hati-hati dalam menghadapi situasi yang semakin hari semakin kejam ya, alam ini dunia ini ya, begitulah. Orang yang berusaha betul justru disalahkan, orang yang berusaha salah justru dibetulkan. Ini kan memang Nabi sudah mengisyaratkan di akhir zaman ada fenomena yang akan membolak-balikan ya, pemimpin baik yang benar justru dibuang, pemimpin yang kurang baik yang tidak benar justru dielulukan. Ini terbalik di negara seperti kita, negara yang masih Islam begitu. Tapi ingat di negara-negara sekuler itu hadisnya sahih ya. Sekuler orang-orang mulai bosan dengan pemimpin yang non Islam, nggak benar. Maka New York itu sepanjang hidup baru sekali ini dipimpin oleh Muslim, ya, wali kota. Dan dia nantang Trump untuk debat nanti, ya, bisa kalah betul sama dia, bisa kalah, ya. Kalau dia menang menjadi presiden Amerika menggantikan Trump karena dimensi kemanusiaan yang sosial yang bagus ya, memakmurkan rakyat Amerika, maka dia akan menghabisi Israel ya, habis Israel itu ya. Itulah di akhir zaman ini Islam akan jaya. Mungkin salah satu tanda bahwa Islam akan jaya. Amin ya. Inna Allah la yuhibbu min kana khuwan sa'asima ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang gemar berkhianat ya. Artinya suka berkhianat dan bergelimang dosa sehingga pasti akan menyesalnya. Allah akan menyiksanya maksudnya ya. Hati-hati ya. Yastahfuna minan nas wa la yastahfuna minal lain. Dari mereka sembunyi, maksudnya ini seorang kafir namanya Tu'mah ya, kaumnya disebabkan malu ya dari manusia dan tidak percaya. Dia bisa bersembunyi dari manusia, kemunafikannya tadi itu, khianatnya tadi itu. Tapi di mata Allah tidak akan, karena dohir punya sahabat dohiran barang batinan ya. Gini yang dimaksudnya. Wa huwa ma'hum yalfiyu yubayyinuna ma la yarda minal qaum. Jadi ketika pada saat malam mereka menetapkan, artinya memutuskan secara rahasia orang-orang munafik itu orang yang berkhianat pada negara, satu rencana yang tidak diridhoinya, yaitu rencana mereka mengucapkan sumpah tidak mencuri dan menuding si Yahudi yang melakukannya. Apakah fenomena itu terjadi di negara kita? Orang-orang yang berkhianat pada negara itu malam selalu rapat-rapat untuk menggulingkan pemerintah yang sah atau membuat rencana-rencana yang makar ya. Sedang berjalan, pengadilan ini sedang berjalan, barangkali itu termasuk ayat ini ya, kita lihat saja ke depan bagaimana. Kemudian di ayat 109, antum huola ila jadaltum anhum bil hayatid dunya, orang yang selalu Tumah yang tadi dikatakan Tumah dan seluruh kaumnya ya berdebat untuk membela mereka, membela Tumah ya, dan keluarganya. Ada pula yang membaca anhu, artinya Tumah saja dalam dunianya, Tumah yang tukang khianat dalam perjuangan ya. Faman yujadilu wahamahum yaumal qiyamah ya, maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Tidak ada yang mampu untuk dapat sidang mahkamah Allah ya. Nah yang terakhir, man ya'mal su'an au yadlim nafsah, dikatakan dan siapa yang mengerjakan kejahatan ya, atau dosa yang mengenai orang lain, membuat orang lain itu rugi atau disakiti seperti itu mah,
yang mensyauti atau menghidupnya sendiri anfusahum ya supaya astaghfirullah ayatillah Ghafurur Rahim. Allah memaafkan terhadap orang-orang yang beriman yang tidak bersalah ya yang difitnah atau ia bertobat maka bila Allah Maha Pengatur dan Maha Penyayang. Demikian ringkas hanya 15 menit saya sampaikan 10 ayat ini. Barangkali terbisanya silakan kalau mau dielaborasi didatakan. Monggo silakan. Mungkin mic-nya diberikan pada ibu dulu untuk tanya jawab ya. Untuk yang online untuk menyimak sebentar.